Polisi menetapkan satu tersangka dalam kasus investasi bodong yang menyebabkan ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Yang jadi pertanyaan, apakah tersangka melakukan penipuannya seorang diri atau bekerja sama dengan pihak dari pinjaman online? Kita akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi Sigiro. Pak Yohanes, selamat malam. Selamat malam. Pak Yohanes, sudah ada satu tersangka. Ini satu-satunya tersangka atau ada kemungkinan tersangka lain? Ya, dalam pemeriksaan kami pada fakta penyidikan kami temukan sampai saat ini masih satu tersangka berinisial SAN yang berperan aktif dalam merekrut para korban dan mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15%. Jadi sementara masih satu, Mbak. Demikian. Jadi keuntungannya itu tidak hanya 10%, tapi 10-15%, begitu ya? Betul, bermacam-macam. Setiap korban berbeda dijanjikannya, Mbak. Pak Yohanes, ini kan ada lebih dari 300 korban. Sejak kapan pelaku ini melakukan aksinya? Dalam pemeriksaan para saksi, korban maupun pelaku, semuanya sinkron sejak bulan Februari 2022 atau sekira 8-9 bulan yang lalu. Oke, Pak Yohanes, ini kan mereka diarahkan untuk mengambil pinjaman online, kemudian menyetorkan uangnya ke platform e-commerce. Betul ya, begitu ya? Ya, betul sekali. Ada kerjasamakah dengan pihak pinjaman online? Kenapa harus lewat pinjaman online? Oke, saya jelaskan ada beberapa modus yang digunakan oleh si pelaku, Mbak. Yang pertama, modus pertama itu para korban diminta untuk meminjam pada pinjaman online karena mereka mahasiswa, dianggap pelaku tidak memiliki uang yang besar, sehingga silakan meminjam pinjaman online pada aplikasi A, B, C, D. Nah, setelah uangnya cair pada rekening si korban, kemudian ditransfer langsung kepada si pelaku. Nah, ada modus kedua, yaitu pinjaman online tersebut tidak bisa langsung cair ke rekening si korban, tetapi cairnya kepada rekening online shop. Oke. Yang jika ingin dicairkan ke uang itu harus membeli barang, jadi tidak bisa langsung bentuk uang. Nah, itulah terjadi transaksi ke marketplace, yang mana si pelaku ini mengaku pemilik dari toko online tersebut. Ada beberapa toko online. Okay. Ternyata penyidikan menyatakan bahwa toko online tersebut bukanlah milik pelaku, tetapi milik orang lain. Demikian. Dari pihak pinjol dan juga toko online ini sudah diperiksa oleh kepolisian ya, Pak? Untuk pihak pinjol sedang kami jadwalkan, untuk pihak toko online sedang kami dalami dan sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali. Dari keterangan pemilik toko online tersebut, si pelaku ini meminta tolong kepada pemilik toko online untuk membantu saudaranya. Ada juga yang dibilang untuk membantu temannya yang memiliki deposito pada akun online shopnya, sehingga membutuhkan uang dana segar untuk dicairkan, tapi tentunya tidak bisa langsung dicairkan. Itulah membutuhkan toko online untuk seakan dibuat seperti transaksi jual beli, yang nantinya uang akan masuk kepada si penjual atau toko online tersebut, sehingga barulah diambil oleh si pelaku dengan dalih ingin diberikan oleh pelaku kepada saudaranya atau temannya itu. Pada kenyataannya tidak demikian. Apa keuntungan yang dimiliki oleh toko online sampai mau diajak kerjasama sama pelaku? Sampai saat ini masih kami dalami. Yang pasti keterangan dari toko online ini kena dengan pelaku sebelum kejadian, di mana si pelaku ini sebagai konsumen dari toko ini. Jadi sudah pernah ketemu toko online di pagi juga ya, paling kampung ini paling ya lama jam 10 sekian, Mbak. Baik, Pak Yohanes, boleh tolong diulang lagi, tadi suara Anda terputus? Iya, jadi si pelaku ini selain memiliki toko online juga memiliki toko yang sebenarnya. Di toko dia itulah dia pernah kedatangan si pelaku dan kenal dengan pelaku karena pelaku sebagai itu perkenalan pertamanya, Mbak. Artinya ada kemungkinan memang bekerja sama dengan toko online tersebut? Iya, sampai saat ini kalau untuk pidana dari si toko online yang digunakan oleh si pelaku dan korban dalam rangka mencairkan uang dari pinjol tersebut masih kami dalami untuk pidananya. Tetapi keterangannya
bahwa yang bersangkutan atau pemilik toko online ini dimintai tolong oleh si pelaku untuk membantu teman ataupun saudaranya mencairkan deposit pada akun online shop yang dimiliki oleh teman atau saudaranya tersebut. Itu modus operandi dari pelaku. Baik, ada berapa Ya, pinjol yang terlibat Pak Yohanes? ada 4. Dan semuanya pinjol legal atau ilegal? Sudah kami konfirmasi dan keempatnya merupakan pinjol yang legal dan mempunyai izin dari pemerintah. Legal dan punya izin, tapi mahasiswa ini nggak punya penghasilan. Semudah itukah kemudian mahasiswa untuk ngambil pinjaman online? Betul sekali. Sampai saat ini mungkin perlu didiskusikan dan dibicarakan dan disempurnakan peraturan mengenai hal tersebut, Mbak. Karena memang kami sudah konfirmasi kepada pihak yang lebih memahami tentang pinjaman online ini, tidak ada metode survei sebagaimana pada bank-bank yang pada umumnya melakukan survei sebelum memberikan pinjaman. Demikian, Mbak. Pak Yohanes, dari pinjaman online ini, beberapa pinjaman online yang tadi Anda katakan, adakah kemudian oknum di pinjaman online tersebut yang memang bekerja sama dengan pelaku untuk memudahkan para mahasiswa ini ngambil pinjaman? Betul, kami sedang mendalami hal tersebut juga, Mbak. Jika ada nantinya indikasi bahwa hal tersebut terjadi, ya, mungkin juga akan kami bisa telusuri di sana, Mbak. Tapi sampai saat ini belum ada kami temukan fakta yang mengarah ke sana, di mana si pelaku ini, SAN ini, terafiliasi dengan pinjol tersebut. Oke, Pak Yohanes, ini ada nggak tersangka yang kemudian memiliki jaringan lain di wilayah lain misalnya? Karena kan kalau kita tadi mendengarkan penjelasan kronologi dan juga bagaimana modusnya, ini kan termasuk baru. Apakah kemudian dia juga mempelajari dari atau dari orang lain yang juga punya modus yang sama di tempat lain? Sampai saat ini kami berkoordinasinya dengan Polresta Bogor Kota. Di WA sana juga ada, namun diduga pelakunya juga sama. Kami masih terus berkoordinasi dengan pihak Polresta Bogor Kota. Untuk wilayah lain belum ada informasi, Mbak. Demikian. Diduga orangnya sama ya, Pak? Diduga sama. Kalau dari 300 sekian korban yang kemudian ada informasinya beredar, itu informasi yang jumlah korban hanya di wilayah Bogor Kabupaten atau juga sama dengan Bogor Kota jadi satu? Atau justru di sana nanti jumlah korbannya akan jauh lebih banyak? Ya, itu masih kami koordinasikan. Tadi siang kami sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Bogor Kota dan kami jadwalkan besok untuk memilah dan memilih daftar korban yang ada pada kami dengan daftar korban yang ada pada Polresta Bogor Kota sama atau tidak sama, sehingga kita bisa tahu nanti jawaban dari yang barusan Mbak tanyakan, apakah memang hanya yang saat ini kami punya atau memang bertambah dengan adanya data dari Polresta Bogor Kota. Demikian, Mbak. Oke, Pak. Ini kan dari data yang terakhir saya baca per kemarin itu sekitar 2,4 miliar jumlah total kerugian dari 300 sekian korban. Kalau per hari ini, sekarang saya wawancara Bapak, total kerugiannya sudah berapa, Pak? Dan berapa jumlah korban? Ya, jadi total kerugian yang tadi Mbak sebutkan itu sekitar 2,3 miliar. Itu berdasarkan data dari pelaku, yang mana pelaku ini merekap hutang-hutang dari pinjaman online yang dilakukan oleh korban ya di pinjaman-pinjaman online tersebut. Jadi pinjaman online A itu direkap sama dia sekian korban masing-masing, jumlahnya 900 juta. B sekian sampai total ada 2,3 miliar. Untuk kebenarannya tentunya akan kita cross-check nanti dengan pihak pinjaman online yang memang sudah terkonfirmasi diakui oleh si pelaku juga cocok dengan keterangan korban. Demikian, Mbak. Pak, yang jadi pertanyaan ada 300 lebih korban, nilai penipuannya ini cukup besar sampai 2,3 miliar sekian. Memang background pelaku atau tersangka ini apa, Pak? Background pelaku atau tersangka ini memang sampai saat ini dia mengaku kerjanya itu swasta. Bahkan dia juga mengaku pernah melakukan menjadi driver online, pernah menjadi sales juga di bank, di sebuah bank swasta di Indonesia. Jadi memang basicnya memang dia, saya lihat, saya interogasi langsung, dia pandai dalam meyakinkan ya? Ya, betul sekali. Begitu maksud saya. Oke, kita tunggu nanti hasil pendalaman selanjutnya apakah memang akan lebih banyak korban yang nanti akan terungkap, karena tadi diduga masih akan ada korban dengan pelaku yang sama tapi di Bogor Kota, ini kan di Kabupaten Bogor. Terima kasih dulu telah bergabung bersama kami Pak Yohanes di Sapa Indonesia Malam.
Ya, terima kasih Mbak.